Presiden Prabowo berhasil berunding soal tarif impor Amerika Serikat jadi 19%. Waspada peredaran beras oplosan di pasaran. Aksi pacu jalur di tol berujung permohonan maaf. Sepeda listrik ikut kena operasi patuh Maung 2025. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Sally. Apa kabar pagi hari ini? Baik, pagi hari ini. Harus baik ya, karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi, dan juga berita hiburan lainnya. Selain itu pemirsa, kami akan menghadirkan informasi seputar peristiwa. Tentunya bersama saya Sally Sregar. Dan saya Pesi Rahmadi, ini dia Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Pemerintah memastikan perayaan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia akan dilaksanakan di Istana Merdeka, Jakarta. Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan panitia resmi telah dibentuk dan persiapan sedang berjalan, termasuk peluncuran logo dan tema yang akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Menyambut 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara telah resmi membentuk Panitia Nasional Perayaan 17 Agustus. Pelaksanaan upacara dan berbagai rangkaian peringatan akan terpusat di Jakarta sebagai bagian dari perayaan besar yang menandai 8 dekade Indonesia Merdeka. Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan bahwa panitia telah menyiapkan berbagai konsep perayaan termasuk logo dan tema resmi peringatan kemerdekaan. Hasan menjelaskan bahwa logo dan tema tersebut dijadwalkan akan diluncurkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat. Perayaan 17 Agustus akan dilaksanakan di Jakarta. Panitianya sudah dibentuk. Ya, panitianya sudah dibentuk oleh Menteri Sekretaris Negara, sudah ada, dan PCO juga menjadi bagian dari panitia itu. Mengenai logo dan tema peringatan 17 Agustus tahun ini, perayaan kemerdekaan kita, perayaan 80 tahun kemerdekaan kita akan segera di launching ya dalam waktu dekat. Tanggalnya mungkin nanti kita tunggu saja, tapi pasti dalam waktu dekat akan di launching oleh mungkin di launching oleh Presiden ya mengenai logo dan temanya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, setelah berupaya keras, tim SAR gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi satu korban dalam insiden kecelakaan kendaraan truk bermuatan semen yang terjadi di kilometer 13 Jalan Karingau, Balikpapan. Dan korban diketahui bernama Albertus Soni, 40 tahun, yang mengemudikan truk bermuatan semen dari arah Karingau. Seorang pengemudi truk dilaporkan meninggal dunia dalam insiden kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kilometer 13 Jalan Karingau, Balikpapan pada Selasa 15 Juli 2025. Truk bermuatan semen yang dikemudikan korban menabrak kendaraan lain setelah diduga mengalami remblong. Korban diketahui bernama Albertus Soni, 40 tahun, yang saat itu sedang mengemudikan truk dari arah Karingau. Proses evakuasi dilakukan dengan penuh kehati-hatian karena korban dalam kondisi terjepit di dalam kabin kendaraan. Jenazah korban kemudian dibawa menggunakan ambulans milik Pasbrimob 2 ke RSUD Kanujoso, Jatiwibowo untuk penanganan lebih lanjut. Berdasarkan keterangan sementara di lokasi, truk tersebut hilang kendali dan menabrak truk lain yang sedang mengantri bahan bakar di SPBU sekitar lokasi kejadian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Di sisi lain, pemirsa, operasi SAR terhadap kapal penyeberangan berukuran 12 meter yang mengalami kecelakaan di perarian Selat Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai masih terus dilakukan. Di mana pemirsa, satu orang penumpang atas nama Guntur Saleleu Baja hingga saat ini masih belum ditemukan. Sebanyak 17 dari 18 korban kapal terbalik di Selat Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, berhasil ditemukan dan dievakuasi dalam keadaan selamat. Namun hingga saat ini masih ada satu korban hilang atas nama Guntur Saleleu Baja yang belum ditemukan. Tim SAR gabungan memastikan akan meneruskan pencarian korban yang tenggelam pada Senin 14 Juli lalu. Sementara itu, 17 korban selamat sudah dibawa oleh KN SAR Ramawijaya 240 ke Pelabuhan Tua Pejat pada 11.38 waktu Indonesia Barat.
Kapal tersebut tiba dengan selamat bersama para korban pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Korban yang memerlukan perawatan medis langsung dibawa ke RSUD Mentawai, sedangkan korban lainnya langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Kepala Kantor SAR Mentawai menyampaikan bahwa operasi SAR akan terus dilanjutkan oleh tim SAR gabungan sampai korban terakhir berhasil ditemukan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang pemuda ditemukan dalam keadaan tewas bersimbah darah dengan luka tusuk di bagian punggung di perlintasan rel kereta Kebon Melati Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan diduga kuat pemuda naas itu tewas dibunuh menggunakan senjata tajam. Korban tewas di perlintasan kereta Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat teridentifikasi bernama Muhammad Raihan, pemuda berusia 21 tahun, warga Jalan KS Tubun, Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat. Saat ditemukan pada Selasa dini hari tadi, tubuh korban telah bersimbah darah dengan terdapat luka tusuk akibat senjata tajam di punggung. Aparat Reserse Kriminal Gabungan dari Polsek Tanah Abang, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polda Metro Jaya, Selasa siang tadi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mencari petunjuk dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Dari informasi yang berhasil kami himpun di lokasi kejadian, korban sebelumnya terkapar di atas trotoar jembatan tinggi dan kemudian berlari menuruni anak tangga ke arah perlintasan kereta. Setelah berlari cukup jauh sambil berteriak meminta pertolongan, korban akhirnya tumbang di badan rel. Diduga kuat korban terlibat perkelahian dengan pelaku menggunakan senjata tajam. Iya, ada ditemukan seorang laki-laki mayat di perlintasan kereta api Kebun Melati Tanah Abang. Nah itu ada luka tusuk atau luka? Iya, diduga sementara luka tusuk di sebelah kanan. Korban itu jenis kelamin? Laki-laki. Usianya sekitar berapa? Kurang lebih sekitar 26. Kalau ini duel atau memang dihabisin, Pak? Masih dilakukan pendalaman, masih di ini. Ada luka-luka lain, Pak, yang diderita korban? Untuk sementara masih kita lakukan permohonan permintaan otopsi sedang dilaksanakan di Rumah Sakit Polri. Nah, kalau untuk pelaku? Untuk pelaku masih dilakukan pendalaman, masih kita lakukan upaya pencarian. Tapi dugaan awalnya pembunuhan atau gimana? Kita lihat nanti hasil dari otopsi nanti. Meski kuat dugaan jika korban tewas dibunuh, namun polisi masih melakukan pendalaman serta menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari Jakarta, Tio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki ditemukan tergeletak di lahan kosong kawasan Bintaro, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Saat ditemukan pemirsa terdapat luka sayatan pada leher dan diduga korban pembunuhan. Mayat pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang sedang mencari rumput di lahan tersebut. Dirinya merasa curiga melihat tubuh manusia yang tertutup kain. Saat diperiksa, didapati tubuh korban dengan luka menganga pada leher. Temuan ini pun segera dilaporkan kepada petugas keamanan kawasan yang langsung diteruskan ke polisi. Selasa malam, polisi membenarkan telah ditemukan mayat pria tanpa identitas dengan luka di leher. Polisi juga telah melakukan olah kejadian tempat perkara dan menyita sebilah pisau yang ditemukan di sekitar lokasi penemuan mayat. Ditemukannya mayat laki-laki sekitar pukul 16.00 di wilayah Kelurahan Pondok Jaya di lahan kosong. Tadi untuk perkembangan kita masih sudah melaksanakan olah TKP. Untuk mohon bersabar, nanti kita tindak lanjutnya dalam proses. Penemuan itu kondisinya bagaimana, Bu? Saat ditemukan kondisi luka leher telentang, lalu ditutup dengan kain sarung. Luka leher itu saja. di sekitar korban apa ditemukan identitas korban? Kenapa? Identitas korban? Untuk identitas masih belum kita temukan, masih hanya dugaan sementara. Tapi ada barang senjata tajam Bu di sekitar lokasi. Kalau untuk tadi sudah ditemukan untuk BB-nya, bendanya, benda tajamnya. Benda tajam. Kurang tadi seperti golok ya, gitu aja. Pisau. Usai dilakukan oleh TKP, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna kepentingan otopsi. Hingga kini, polisi masih terus melakukan serangkaian penyelidikan guna mengungkap penyebab pasti kematian. Dari Tangerang, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, razia derek kendaraan yang digelar petugas suku dinas perhubungan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat diwarnai aksi protes keras-kerasan 3 emak-emak.
Mereka mengaku tertipu dengan arahan juru parkir liar yang menjamin legalitas bahu jalan tersebut boleh digunakan untuk parkir. Tiga emak-emak ini langsung melayangkan protes saat menyadari kendaraan mereka yang terparkir di bahu jalan Menteng Raya, Menteng Jakarta Pusat, siang tadi menjadi sasaran penderekan oleh petugas suku dinas perhubungan Jakarta Pusat. Ketiganya berusaha mempertahankan kendaraan agar tidak diderek paksa. Akibatnya sempat terjadi aksi adu mulut dengan petugas. Mereka mengaku tertipu dengan arahan juru parkir liar yang menjamin legalitas bahu jalan tersebut boleh digunakan untuk parkir. Rambu larangan parkir yang terpasang diklaim jukir liar tidak resmi, sehingga sepanjang bahu jalan di kawasan tersebut bebas untuk parkir. Tak ingin kendaraannya diderek paksa, ketiga emak-emak dan pemilik kendaraan lainnya memilih membayar sanksi denda di tempat sebesar Rp500.000. Awalnya saya jalan mau parkir, katanya di sini boleh, saya juga udah ngomong sama pihak tukang parkir, ini kalau diderek nggak apa-apa, ini ada tukang ada BLAJ-nya tuh, bedanya tuh yang pakai jaket itu. Ya terus saya ini dong, parkir dong. Karena diarahkan ya Pak? Nah diarahkan, kalau diarahkan saya juga udah tahu posisi kayak gini, nggak mungkin saya mau, mending ke gedung sebelah. Nah sekarang dilakukan tindakan penilangan nih Pak untuk derek ini gimana Pak? Ya udahlah, saya kecewa atau gimana ya, Pak? Kecewa banget lah, orang kalau kita nggak disuruh di sini ya saya nggak mungkin inilah. Saya disuruh, kalau kecuali dia ngomongnya oknum BLAJ kok. Razia dilanjutkan petugas hingga ke kawasan Monas, Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir. Di lokasi ini petugas berhasil menderek paksa sejumlah kendaraan roda 4. Razia sengaja digelar menyusul kembali maraknya keberadaan parkir liar yang berdampak kian semrawutnya wajah ibu kota, serta kerap memicu terjadinya kemacetan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria terekam melakukan pacu jalur di atas kap mobil Pajero saat melintas di jalur tol Bakauheni, Terbangi, Besar, dan juga kilometer 58 Lampung. Aksi membahayakan tersebut menyulut reaksi warganet dan berujung pada permohonan maaf dari pelaku kepada publik dan Ditlantas Polda Lampung. Sebuah video viral memperlihatkan seorang pria melakukan aksi pacu jalur di atas kap mobil yang sedang melaju bernomor polisi BE193DE di kilometer 58 jalur tol Bakauheni Terbanggi Besar Lampung. Pria dalam video tersebut diketahui bernama Nuryansyah. Pasca insiden ini viral, Nuryansyah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Dalam video klarifikasinya, ia menyatakan permohonan maaf kepada publik. Ia menyadari aksinya berbahaya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Pihak kepolisian menilai aksi tersebut tidak hanya melanggar aturan lalu lintas, namun juga membahayakan pengguna jalan lainnya. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp750.000 sesuai Undang-Undang Lalu Lintas yang berlaku. Dari Jakarta, Aura Desmita, Sinpo TV melaporkan. Yasi dan juga pemirsa, ada salah satu tarian yang sangat viral di media sosial. Kita ketahui tarian pacu jalur ya, saya dan juga pemirsa ya, ini banyak sekali dikagumi oleh beberapa masyarakat Indonesia dan juga menarik perhatian mancanegara. Kemarin kita melihat MotoGP juga menggunakan, ataupun Marc Marquez ini dengan melakukan selebrasi menggunakan tarian pacu jalur. Tapi lagi-lagi tolong dong, jangan sampai disalahgunakan terkait dengan adanya adegan-adegan viral. Kita boleh melakukan aksi viral ataupun tarian pacu jalur, tapi harus di tempat yang aman, tidak membahayakan. Ini sangat sayang sekali apabila ada terkait dengan aksi viral ini harus dilakukan di tengah jalan, apalagi ini di jalan tol ya. Ya betul, memang kalau kita ketahui ternyata aksi pemuda ini meresahkan. Tadinya mungkin niatnya mau viral, mendapatkan like dan komen yang banyak, namun akhirnya berujung dengan permohonan maaf kepada masyarakat dan juga Ditlantas Polda Lampung. Kita berharap contoh dari ini tidak perlu dilakukan karena memang membahayakan tidak hanya untuk diri sendiri, melainkan juga bagi kendaraan yang lainnya. Betul, tidak hanya membahayakan tapi juga ini bisa mengganggu aktivitas perjalanan di beberapa daerah seperti itu ya, apalagi di perlintasan di jalan tol yang seharusnya ini dengan kecepatan yang normal dan juga sesuai dengan kecepatan yang ada di sana, tapi harus diganggu dengan adanya aksi viral yang sangat tidak terpuji. Dan kita lanjutkan informasi lainnya, pemirsa. Satuan Lalu Lintas Polres Lebak menggelar operasi Patuh Maung 2025. Operasi yang digelar mulai 14 hingga 27 Juli 2025 ini menyasar berbagai pelanggar lalu lintas. Tak hanya kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4, sejumlah pengguna sepeda listrik yang melintas di jalan raya juga ikut diberhentikan. Satu persatu pengendara yang melintas di ruas Jalan Multatuli, Rangkas Bitung, Lebak, Banten dihentikan petugas saat operasi Patuh Maung 2025 dilaksanakan oleh Satlantas Polres Lebak. Dalam operasi ini, petugas menyasar pelanggar lalu lintas baik roda 2 maupun roda 4. Tak terkecuali sejumlah pengendara sepeda listrik yang melintas di jalan utama turut diberhentikan.
Petugas menjelaskan sepeda listrik tidak diperbolehkan beroperasi di jalan raya. Sesuai aturan, sepeda listrik hanya boleh digunakan di area perumahan dan harus dilengkapi dengan pengamanan yang sesuai. Jadi sekaligus dalam operasi ini juga kami mendapatkan baiknya penggunaan sepeda listrik yang sudah sesuai dengan aturan. Artinya minat sepeda listrik itu tidak diperbolehkan di jalan raya, masuk jalan apa. Oleh karena itu, baik itu tetap medis sekaligus apabila ada kesalahan listrik atau kendala sepeda listrik ya berbeda dengan baru sepeda listrik yang masih beroperasi dan ada prioritas kebijakan dan Pengguna sepeda listrik yang terjaring operasi diberikan surat teguran. Selain itu, selama operasi Patuh Maung 2025 ini, petugas juga aktif memberikan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Dari Lebak, Banten, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian uang kotak amal di sebuah masjid di Kota Bekasi, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Pelaku yang beraksi seorang diri nekat beraksi saat sore hari dengan merusak kotak amal, diduga menggunakan benda tumpul. Detik-detik aksi pencurian terlihat jelas dalam rekaman CCTV. Rekaman CCTV Masjid Baitur Rahman di Blok AM, Pondok Ungu Permai, Kaliabang Tengah, Kota Bekasi, Jawa Barat, menunjukkan seorang pria masuk ke dalam masjid dan langsung mengintai kotak amal. Pelaku terlihat merusak gembok kotak amal menggunakan besi yang dibawanya. Setelah memastikan situasi sekitar sepi, pelaku lalu mengambil uang dari dalam kotak dan memasukkannya ke dalam kantong merah. Tak hanya satu, pelaku juga menguras 2 kotak amal sekaligus. Diduga sudah berkali-kali melakukan aksi serupa. Menurut keterangan marbot masjid Beni Effendi, aksi tersebut terjadi pada Sabtu sore. Kejadian baru diketahui ketika kotak amal ditemukan rusak dan uang sebesar Rp700.000 hilang. Pasca kejadian, pihak pengurus langsung mengganti pengaman kotak amal dengan rantai untuk menghindari aksi serupa terulang. Pada saat saya habis bersih-bersih masjid, saya bakar sampah di sebelah masjid, posisinya di sebelah masjid Pasum. Buat pembakaran sampah, saya bersih-bersih bakar-bakar. Begitu ketahuannya, begitu habis sholat maghrib, saya lihat ada kotak kok nganga gitu. Begitu saya lihat di bawah, ada benda-benda kunci kayak gembok patah, wah berarti kejebol ya kan. Saya lihat lagi kotak amal yang lain, ya kotak amal yang lain. Ternyata yang sana tuh kotak amal yang untuk anak yatim piatu yang duafa itu mungkin banyak, ya itu dijebol juga. Terus di sini kan ada kotak amal yang di dalam posisinya ada 3, yang berhasil dibongkar 2, sementara 1 nggak berhasil karena ada 2 kunci. Jadi yang berhasil dibongkar 2 kunci. Diketahui ini bukan kali pertama masjid ini menjadi sasaran pencuri kotak amal. Kasus serupa pernah terjadi lebih dari 2 kali. Kondisi lingkungan yang sepi diduga dimanfaatkan pelaku untuk beraksi. Saat ini, kasus sudah dilaporkan ke Polsek Bekasi Utara untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Bekasi, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Aksi pencurian yang terjadi di Indonesia khususnya di kawasan Jakarta ini masih sangat merajalela di mana-mana ya. Saya dan juga pemirsa menjadikan sebuah perhatian untuk kita semua. Ternyata di tempat suci, tempat ibadah masih juga ada aksi pencurian yang sangat tidak terpuji dan juga tidak boleh untuk dicontoh ya. Ini kan kalau kita ketahui uang dari kotak amal ini diperuntukkan untuk orang-orang yang membutuhkan, terus juga untuk perbaikan masjid sendiri atau yang sebagainya, hal-hal yang memang menjadi hal yang sangat positif. Tapi disayangkan ketika ada oknum yang nakal yang masuk ke tempat suci harus melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Betul, menurut keterangan dari pengurus masjid juga dikatakan bahwasanya aksi pencurian yang terjadi di masjid tersebut ternyata tidak hanya sekali saja, Vesti. Berulang kali terjadi pencurian pada kotak amal. Kita ketahui ternyata pelaku berhasil membawa uang dari kotak amal ini sebesar Rp700.000. Kita berharap bahwasanya memang pelaku segera ditangkap dan pastinya kita tidak mau lagi ada aksi pencurian di tempat suci pastinya. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin
menerima tanda jasa kehormatan dari pemerintah Prancis pada Senin 14 Juli 2025. Penganugerahan ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi Menhan RI dalam mempererat hubungan pertahanan antara Indonesia dan juga Prancis. Penyematan tanda jasa kehormatan ini berlangsung setelah Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin menghadiri peringatan Bastille Day 2025 di Champs-Élysées, Paris. Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin menerima tanda jasa kehormatan dari pemerintah Prancis yang disematkan langsung oleh Menteri Pertahanan Prancis Sébastien Lecornu di Paris pada Senin 14 Juli 2025. Penghargaan ini mencerminkan pengakuan tinggi pemerintah Prancis atas komitmen Indonesia dalam membangun kerjasama pertahanan yang strategis, saling menghormati, dan berbasis kepentingan bersama. Hubungan pertahanan Indonesia-Prancis sendiri telah memasuki momentum penting seiring peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Dalam peringatan Bastille Day 2025, Indonesia menjadi tamu kehormatan dan turut berpartisipasi dalam parade dan defile melalui penampilan kontingen Satgas Patriot II. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan berbagai merek beras yang tidak memenuhi standar dengan dijual di atas harga eceran tertinggi atau HET. Temuan itu salah satunya dengan kualitas beras premium yang dicampur dengan beras medium. Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan menemukan ratusan beras oplosan yang tidak memenuhi standar mutu. Dalam pengoplosan tersebut, beras yang dijual harga premium berisikan campuran dengan beras medium atau tidak sesuai standar beras premium. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan temuan itu juga terdapat bahwa beras yang dicampur itu dijual di atas harga eceran tertinggi atau HET. Amran menyebut praktik pengoplosan beras merupakan tindakan yang tidak beradab karena merugikan masyarakat dan negara. Harga di tingkat petani turun, tapi harga di konsumen naik. Kemudian sesuai BPS, bukan data Kementerian Pertanian, itu juga produksi naik. Jadi terjadi anomali. Dari sini kami berangkat mencari data apa yang terjadi sesungguhnya. Akhirnya seluruh Indonesia, khususnya pada pendukung produksi pendukung padi, kita cek satu persatu. Ada 268 sampel. Ternyata 212 itu adalah tidak sesuai dengan standar. Tidak sesuai dengan kualitas yang ditentukan oleh pemerintah. Termasuk harga di atas HET. Jadi sudah di atas HET, kemudian tidak sesuai standar. Dan itu kami gunakan 13 lab seluruh Indonesia. Kami tidak ingin gegabah. Ada yang mengatakan, ini bukan oplos. Ada benernya yang disampaikan. Bukan oplos, di atasnya oplos apa kira-kira. Jadi beras curah langsung dipindahkan menjadi premium dan medium. Itu bukan oplos, karena yang dikatakan oplos dicampur, ini tidak dicampur. Semuanya beras biasa dijadikan premium. Ini adalah menurut saya tidak beradab. Di atasnya oplos. Kalau oplos kan dicampur. Ada juga yang oplos. Tapi belum ada langkah-langkah Pak. Sudah, kami sudah kirim ke Bapak Kapolri langsung dengan Bapak Jaksa Agung. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, terbongkarnya peredaran beras oplosan oleh kepolisian mendapat respon beragam dari pedagang dan warga. Mereka khawatir dampak praktik curang ini bisa merugikan masyarakat. Kasus peredaran beras oplosan yang diungkap pihak kepolisian membuat pedagang pasar mengaku was-was. Seperti pedagang beras di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Rabu pagi mengatakan, mereka merasa dirugikan karena pembeli sering curiga. Meski pedagang tidak mengetahui sumber beras yang didistribusikan oplosan atau tidak. Kalau dirugikan, ya pastilah. Ya kan namanya kan kita pedagang. Ntar kalau berasnya jelek, kita pasti dikomplain sama langganan, ya kan? Saat ini berdampak nggak sih Bu? Ya berdampak ada dikit-dikit. Seberapa persen Bu dampaknya Bu? Ya ada cuma ya dikit lah. Mungkin ada sebagian yang komplain gitu. 10%, 15% atau ya gitulah. Di sisi lain, warga juga merasa prihatin dan meminta pemerintah serius mengawasi peredaran beras di pasar. Nah itu tugasnya yang di atas pemerintah ininya. Dia kan belinya beras. Iya. Semoga nggak jadi penyakit gitu aja. Semoga jadi ya. penyakit aja.
Masih Bang. Iya, sama. Bagi warga, kejadian beras oplosan ini bukan hanya merugikan pembeli, tetapi juga bisa mengancam kesehatan masyarakat. Udah capek dengan berita oplosan, minyak dioplos, beras dioplos, itu apa ya? Kurang pengawasan dari pemerintah aja kali ya. Iyalah semuanya kalau yang nggak baik itu ya harus segera diperhatikan, harus ada tindak lanjut. Hingga kini pihak berwenang masih terus melakukan pengawasan dan pengembangan kasus untuk mengungkap jaringan peredaran beras oplosan. Terkuaknya peredaran beras oplosan di masyarakat membuat polemik ini menjadi perhatian serius berbagai pihak. Polisi hingga DPR turut mengawal kasus ini setelah sebelumnya Kementerian Pertanian mengungkapkan 212 merek beras yang diduga melanggar aturan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah menyatakan data ratusan merek beras itu sudah diserahkan ke Polri dan juga Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Ketua Komisi 4 DPR Titik Soeharto pemirsa menyayangkan terkait adanya pengoplosan beras dengan kualitas beras yang premium dicampur kualitas dari beras yang sangat rendah. Dari Titik meminta kejadian tersebut harus segera diusut tuntas dan memberikan sanksi efek jerah terhadap perusahaan-perusahaan yang nakal. Kasus pengoplosan beras kini menjadi perbincangan hangat setelah beredarnya berbagai merek beras di supermarket dan pasar tradisional. Menyoroti hal itu, Ketua Komisi 4 DPR Titik Soeharto menyayangkan atas kejadian terjadinya pengoplosan beras yang marak. Pasalnya berdasarkan hasil temuan Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan, terdapat beras kualitas premium dicampur dengan beras yang berkualitas rendah. Titik pun menegaskan kejadian tersebut dapat segera diusut tuntas dan memberikan sanksi efek jerah kepada perusahaan-perusahaan beras yang melakukan oplosan. Beras oplosan, tadi kita sudah mendapatkan laporan dari Menteri Pertanian. Intinya pokoknya kita minta supaya ini diusut tuntas ya, jangan sampai terjadi seperti ini. Kita ini mau lagi semangat-semangatnya urusan swasembada pangan, swasembada beras, tapi kok ini ditemukan ada beras oplosan dan tentunya ini merugikan masyarakat, gitu ya. Yang mestinya berasnya kualitasnya rendah dicampur yang bagus jadi beras premium yang kayak gitu. Ini kami minta supaya Menteri Pertanian menindaklanjuti ini. Kalau memang ada yang nakal itu ada dari perusahaan, apalagi perusahaan-perusahaan besar itu supaya ditindak, paling tidak dikasih efek jerah supaya hal seperti ini tidak terulang kembali. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Selain itu pemirsa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan sebagian merek yang kedapatan menjual beras oplosan telah mulai menarik produknya dari pasaran dan menurunkan harga sesuai ketentuan dari pemerintah. Amran mengungkapkan bahwa alasan penarikan produk tersebut merupakan kesadaran dari diri masing-masing perusahaan. Sejumlah perusahaan yang diduga melakukan oplosan beras telah menarik produknya dari pasaran. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi 4 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Amran mengatakan para perusahaan juga telah menurunkan harga jual sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Alasan penarikan produk beras itu dikarenakan kesadaran dari masing-masing perusahaan yang mengaku perbuatannya salah. Hal ini menurutnya baik untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dan menjaga daya beli masyarakat. Ini kami juga, ini kita sportif ya. Terima kasih. Ada beberapa pengusaha beras yang sudah menarik dan mengganti sesuai HET dan juga sesuai dengan harga sesuai dengan mutu. Kami temukan di Jawa Timur kemarin. Kami terima kasih. Jadi ini baik untuk kita semua, baik untuk masyarakat, baik untuk petani, baik untuk Indonesia, untuk Merah Putih. Ini kan untuk kebaikan kita semua, ya kan? Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pimpinan DPR Puan Maharani pemirsa merespon perihal banyaknya beras oplosan yang tersebar di berbagai supermarket hingga pasar. Puan menegaskan hal tersebut harus ditindaklanjuti dengan tuntas dan diproses secara hukum jika ditemukannya pelaku-pelaku yang nakal. Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan berhasil menemukan beras oplosan setelah melakukan investigasi. Beras oplosan tersebut tersebar di supermarket dan minimarket dengan berbagai merek yang dikemas seolah-olah premium.
Praktek beras oplosan itu menimbulkan kerugian yang luar biasa hingga mencapai 99 triliun per tahun atau hampir 100 triliun jika dipertahankan. Merespon hal ini, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan tindakan pengoplosan beras harus ditindaklanjuti dan diproses secara hukum jika ditemukannya pelaku-pelaku yang nakal. Puan meminta kepada komisi terkait untuk dapat melakukan pengawasan agar tidak terulang kembali. Pertama, jangan kupas dan selidiki dengan tuntas terkait dengan beras oplosan. Jadi jangan sampai kemudian terkait dengan beras ini merugikan rakyat, dan saya melihat sudah dilakukan tindak lanjut terkait dengan beras oplosan ini, bahwa kalau kemudian ada pihak-pihak yang melakukan hal tersebut harus langsung ditindaklanjuti, diproses secara hukum, jangan sampai kemudian merugikan rakyat. Dan DPR tentu saja akan melakukan pengawasan melalui komisi-komisi yang ada di DPR untuk ikut menindaklanjuti terkait dengan hal itu. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 4 DPR Titik Soeharto mengaku prihatin terhadap adanya pengoplosan beras. Menurutnya, pemerintah saat ini tengah meningkatkan swasembada pangan agar mampu mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Bahkan hal itu terbukti serapan beras oleh Perum Bulog meningkat 2000% dibandingkan tahun lalu. Prihatin ya, zaman sekarang masih ada yang ngoplos-ngoplos perusahaan besar lagi ya. Saya rasa harus ditindak lah gitu, supaya ada efek jerak gitu. Kita semua nih lagi pengen swasembada, pengen meningkatkan urusan pangan gitu. Kita sama bareng-bareng lah semuanya gitu untuk supaya tertib. Tapi dalam waktu dekat ini Komisi 4 akan memanggil Kementerian Pertanian untuk kita setiap hari, hampir setiap minggu kita pasti ada rapat kerja dengan Kementerian Pertanian. Pasti nanti besok ditanyain sama anggota. Oh, besok. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Sangat disayangkan sekali ya, saya dan juga pemirsa, ini banyak sekali aksi-aksi yang barang-barang ataupun produk-produk yang dioplos ya. Kalau kita ketahui salah satu kebutuhan yang sangat kita butuhkan seperti beras, ini pasti dicari sekali oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kita tidak bisa makan kalau misalnya kita tidak ada beras ya. Tapi sayang sekali kalau harus ada beras oplosan ataupun beras yang dioplos seperti itu. Tapi juga banyak sekali respon yang cepat tanggap dari pemerintah. Salah satunya dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang juga melakukan berbagai tindakan. Salah satunya adalah pengecekan laboratorium dari 268 merek yang diuji lab seperti itu. Terdapat 212 merek yang ternyata ini mengandung adanya oplosan dan dicampur-campur seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa jauh lebih berhati-hati lagi dalam memilih beras seperti itu ya. Dan mudah-mudahan oknum-oknum yang nakal di luar sana dengan menggunakan hal-hal ataupun yang licik ini bisa langsung dijerat, terus juga bisa langsung diamankan. Dan mudah-mudahan tidak ada orang-orang yang nakal seperti itu. Betul, memang tidak hanya gas saja yang dioplos, ternyata juga beras ikut juga dioplos oleh pelaku-pelaku yang memang tidak bertanggung jawab. Kita ketahui bahwasanya memang banyak sekali pedagang yang cukup resah ataupun menyayangkan karena memang ternyata banyak pembeli yang merasa tidak percaya lagi pada pedagang karena memang banyak sekali kualitas beras yang premium akhirnya dicampur dengan kualitas yang rendah. Kita berharap bahwasanya memang ada tindak tegas terhadap oknum-oknum yang nakal. Ternyata memang ini tidak merugikan. Ini merugikan sekali bagi masyarakat yang memang saat ini sangat membutuhkan beras. Pastinya dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengatakan bahwasanya sudah menarik perusahaan-perusahaan yang memang ternyata masih nakal dengan adanya oplosan beras tersebut. Betul, dan ini juga sangat dijadikan sebuah perhatian untuk kita semua agar bisa jauh lebih berhati-hati lagi. Memang ini akan mendapatkan keuntungan bagi pengoplos beras tersebut, tapi kerugian dan juga dampak negatif yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia juga sangat terdampak yang rentan. Dan kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan perbedaan narkotika jenis sabu seberat 11 kg pada Kamis malam. Dalam ungkapan tersebut, pemirsa, 3 pria diamankan dari 2 lokasi berbeda di Depok dan di Jakarta Barat. Inilah detik-detik tim Unit 4 Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan 3 pelaku peredaran narkoba. Nampak pelaku digiring ke kamar kos mereka untuk menunjukkan barang haram tersebut. Benar saja, pelaku mengambil sebuah koper yang berisikan narkoba jenis sabu.
Menurut Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, AKBP Ade Chandra, sebanyak 3 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka berhasil diamankan di lokasi berbeda, yakni di Depok dan Jakarta Barat. Dari tangan para pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu seberat 11 kg, timbangan digital, dan ponsel, serta plastik klip besar. Kami dari Subdit 3, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, telah berhasil mengungkap tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu. Adapun para pelaku yang berhasil kami amankan berjumlah 3 orang, berinisial J, S, dan R. Ketiga orang pelaku ini berhasil kami amankan bersama dengan barang bukti 3 kg sabu di 2 lokasi berbeda di wilayah Tangerang. Selain itu, Chandra menambahkan bahwa sabu ini berasal dari jaringan Sumatera yang rencananya akan diedarkan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas dengan leher tergorok di sebuah lahan kosong kawasan Bintaro Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Selasa sore 15 Juli 2025. Kurang dari 5 jam kemudian pemirsa, polisi berhasil menangkap terduga pelaku yaitu AS di sebuah kontrakan Kota Bekasi dengan kondisi terluka di bagian kaki. Mayat pria tanpa identitas ditemukan dalam kondisi mengenaskan di sebuah lahan kosong Jalan Boulevard Bintaro Jaya, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan pada Selasa sore. Korban ditemukan warga yang sedang mencari rumput sekitar pukul 4 sore. Petugas keamanan, Zamroni, mengaku langsung meluncur ke lokasi usai menerima laporan dari saksi mata. Menurut Zamroni, jasad korban memiliki luka parah di leher dan diduga baru saja tewas karena belum mengeluarkan aroma menyengat. Selang 5 jam setelah penemuan mayat, terduga pelaku berinisial AS berhasil ditangkap. Polisi mengamankan AS di sebuah rumah kontrakan di Kranji, Kota Bekasi, sekitar pukul 20:58 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam foto yang beredar, AS terlihat dikawal anggota polisi dengan tangan terikat kabel tis merah dan betis kiri yang diperban, diduga terluka akibat tembakan saat penangkapan. Kasubdit Resmon Ditreskrimun Polda Metro Jaya, AKBP Resa Fiardi Marabesi, membenarkan identitas dan penangkapan pelaku. Dari Jakarta, Aura Desmita, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, ex-Mendikbud Tristek Nadiem Makarim selesai diperiksa selama 9 jam oleh penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Usai diperiksa, pemirsa, Nadiem mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Kejaksaan Agung karena diberikan kesempatan bersaksi dalam kasus ini. Dan saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada pihak kejaksaan. Nadiem Makarim bersama tim kuasa hukumnya keluar dari gedung Bundar Kejaksaan Agung sekitar pukul 18.00 sore. Akan tetapi Hotman Paris, selaku kuasa hukum yang mendampingi saat masuk, justru keluar melalui pintu lainnya. Adapun Nadiem enggan berkomentar soal pemeriksaan hari ini. Ia hanya mengucapkan rasa terima kasih kepada Kejaksaan Agung karena dirinya keterangan yang disampaikannya terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook tahun 2019 sampai 2022. Sementara Hotman Paris enggan berkomentar, langsung memasuki mobil dan meninggalkan gedung Kejaksaan Agung. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru saja selesai panggilan kedua saya. Dan saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada pihak kejaksaan karena memberikan saya kesempatan untuk memberikan penerangan terhadap kasus ini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media. Izinkan saya kembali ke keluarga saya. Dari Jakarta, Dioma Lau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wapres tinjau penyaluran bantuan subsidi upah, informasinya usai jeda berikut ini. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana pemerintah kembali menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU tahap 4 sebesar Rp600.000 kepada masyarakat di Kota Tangerang, Banten. Tentunya BSU ini diberikan melalui PT Pos Indonesia bagi masyarakat yang bekerja dengan penghasilan maksimal Rp3,5 juta per bulan.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didampingi Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer meninjau langsung penyaluran bantuan subsidi upah atau BSU tahap 4 kepada masyarakat di Kota Tangerang, Banten. BSU ini diberikan melalui PT Pos Indonesia bagi masyarakat yang bekerja dengan penghasilan maksimal 3,5 juta rupiah per bulan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengatakan, saat ini penyaluran BSU secara nasional telah mencapai 83% atau lebih dari 13 juta yang telah menerima dari total 15 juta penerima. Untuk kriteria penerima, pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah UMP atau UMK maksimal 3,5 juta rupiah. Penerima paling banyak saat ini berada di Pulau Jawa, sebab populasi penduduk terbanyak berada di Pulau Jawa dan sekitarnya. Penyaluran tersebut ditargetkan akan selesai pada akhir bulan Juli selesai. Adapun anggarannya sebesar 80 triliun rupiah. Apa Mas? 83% total ya. Total. Kalau yang hari ini yang hadir kok apa nih? Secara nasional 83% ya, dari total 15 juta yang kita sediakan ya, dari 15 juta. Satu lagi Pak. Ya kriteria tadi gaji di bawah 3,5, di bawah UMP, kemudian juga anggota BPJS, kemudian dia kalau nggak memiliki akun di Himbara, ya PT Pos menjadi solusi. Tapi dengan syarat yang tadi yang disampaikan Bu Dirjen, memiliki BP Kerja dan juga memiliki KTP dan bukan pegawai negeri, TNI dan ASN. Berapa Pak ini dapat? 600.000. Berubah. Bulan atau berapa? Sekali transfer? Di kapel, di transfer. Berarti sekali aja dia sekali. Iya, sekali. Gimana? Kan nanti ada proses aplikasi, situ dilihat ada ketentuan-ketentuannya. Kalau mereka memenuhi kriteria yang menjadi ketentuan yang kita syaratkan, ya nggak terlalu sulit. Dan kita tadi juga tanya ke mereka yang mendapatkan BSU, tidak terlalu sulit katanya Pak. Dan kita proses cairannya. Sementara Haryanto, penerima bantuan subsidi upah, mengaku senang menerima bantuan BSU. Hal ini baru pertama kali ia terima bantuan berupa BSU dari pemerintah. Adapun bantuannya sebesar Rp600.000. Nantinya bantuan ini akan digunakan untuk keperluan anak sekolah. Pengambilan BSU Pak, diprogramkan dengan pemerintah. Mungkin saya nggak tahu periode keberapa ya. Pas saya cek di link itu ada. Nik saya gitu tertera sebagai penerima upah BPJS gitu. Berapa nominal yang didapat Pak? 600.000. Ini pertama kali Pak? Iya, kalinya. Oke, dengan adanya bantuan BSU, gimana menurut Bapak? Sangat bermanfaat gitu? Untuk saat ini mungkin membantu ya untuk masyarakat umumnya, khususnya bagi saya gitu ya, membantu sekali dengan adanya BSU ini dari program pemerintah yang terapkan untuk masyarakat gitu. Masyarakat berharap program BSU tersebut dapat terus berkelanjutan, sebab dapat membantu perekonomian terutama para pekerja yang gajinya di bawah UMR atau UMK. Dari Tangerang, Mujib Latumairisa, kontributor Simpo TV melaporkan. Pastinya dengan ada bantuan BSU ataupun penambahan gaji upah ya, saya dan juga pemirsa terkait dengan adanya penambahan upah dari pemerintah, ini mudah-mudahan bisa memberikan dampak yang sangat positif untuk kita semua ya. Terlebih lagi orang-orang yang memiliki gaji di bawah 3,5 juta rupiah, ini sangat rezeki nomplok sekali ya, sangat luar biasa. Meskipun mungkin dengan nominal yang tidak sangat besar, tapi dengan Rp600.000 itu sangat luar biasa sekali, sangat lumayan sekali, dan juga ini sangat membantu sekali menambah gaji yang mungkin untuk di kalangan Jakarta gaji 3,5 mungkin sangat tidak cukup ya, tapi namanya juga kita bekerja, alhamdulillah syukur banget ya mendapatkan uang, apalagi juga ada tambahan dari BSU, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan sangat baik dan tepat sasaran. Betul, kalau melihat dengan adanya BSU ini merupakan langkah nyata ataupun kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang memang berpenghasilan di bawah 3,5 juta rupiah. Kita ketahui ternyata masyarakat ini mendapatkan Rp600.000, ini bisa mereka gunakan dengan baik untuk rumah tangganya, untuk keperluannya masing-masing.
kita berharap bahwasanya memang terlebih kalau kita ketahui Faiz dan pemirsa ini mendapat respon juga dari banyaknya masyarakat yang menerima BSU. Ternyata ini membantu mereka untuk menghidupkan keluarga mereka di rumah. Betul, pastinya sangat bermanfaat sekali. Berapapun nominalnya, ketika ada bantuan pasti ini sangat bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan kita lanjutkan informasi lainnya, pemirsa. Kepolisian Republik Indonesia akan menggelar kejuaraan menembak Kapolri Cup 2025 yang akan berlangsung mulai 17 hingga 20 Juli mendatang di Kobrimob Polri Kelapa II Depok, Jawa Barat. Gelaran kejuaraan ini dilakukan Polri bersama dengan pengurus besar Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia atau Perbaki. Penanggung jawab kejuaraan menembak Kapolri Cup 2025, Inspektur Jenderal Polisi Widodo menyampaikan, kejuaraan ini akan dilaksanakan di lapangan tembak presisi Hugeng Iman Santoso, Kobrimob Polri Kelapa II Depok, Jawa Barat. Dirinya menerangkan kejuaraan menembak pada tahun ini akan menerapkan sistem regulasi International Practical Shooting Confederation atau IPSC level 3. Penerapan regulasi tersebut berbeda dari tahun sebelumnya, di mana edisi kali ini akan menggunakan standarisasi menembak skala internasional. Untuk daftar peserta yang bertanding, Widodo mengungkapkan kategori umum dan Polri, di mana kategori umum terbagi ke dalam anggota IPSC dan non-anggota IPSC, pimpinan kementerian dan lembaga, pimpinan redaksi media, dan rekan jurnalis tanah air. Di sisi kategori Polri, akan mempertandingkan pejabat utama, perwira tinggi bintang 2 dan 1 Mabes Polri, perwakilan petembak dari Satuan Kerja Mabes Polri, perwakilan Satker dari 36 kepolisian daerah di Indonesia, hingga talenta petembak dari Akademi Kepolisian. Adapun perlombaan ini dilaksanakan bersama dengan pengurus besar Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia atau PB Perbakin. Perlombaan tembak reaksi yang dilaksanakan secara terbuka untuk mendorong pertumbuhan dan pembinaan olahraga menembak secara profesional. Olahraga menembak berkaitan erat dengan tugas kepolisian, sehingga dapat meningkatkan motivasi anggota Polri dan peserta lainnya dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan olahraga menembak. Perlombaan ini merupakan bagian dari penjaringan atlet menembak baik dari sipil maupun dari internal Polri dan TNI. Nantinya Kapolri Listio Sigit Prabowo akan membuka kejuaraan tersebut, serta berpotensi dimeriahkan oleh sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Pemirsa, dari Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria ini menyambut positif gelaran Kongres Persatuan Wartawan Indonesia yang dijadwalkan pada 30 Agustus mendatang. Kongres tersebut diharapkan menjadi momentum untuk menyatukan kembali organisasi PWI sekaligus menguatkan posisi pers sebagai pilar keempat demokrasi. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan harapannya agar Kongres Persatuan Wartawan Indonesia yang digelar pada 30 Agustus 2025 dapat menjadi momentum penyatuan kembali di tubuh PWI. Menurutnya, Kongres menjadi ajang demokratis dan forum pemersatu yang dapat membawa semangat kebersamaan di lingkungan PWI maupun ekosistem pers nasional secara lebih luas. Hal ini disampaikan saat Nezar menerima audiensi perwakilan PWI di kantor Kementerian Komdigi Jakarta Pusat pada Selasa 14 Juli 2025. Nezar menyebut Kongres bukan sekedar agenda rutin organisasi, melainkan momen penting untuk menata masa depan PWI agar lebih kuat, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan zaman. Dirinya juga menyampaikan PWI memiliki rekam jejak panjang sebagai organisasi wartawan profesional yang berkontribusi bagi pembangunan pers nasional. Senada dengan itu, Wakil Ketua Steering Komite Kongres PWI Atal SD Pari mengapresiasi peran aktif Wamen Komdigi dalam memfasilitasi komunikasi dan rekonsiliasi antar elemen PWI. Atal menyebut, Kongres nanti diharapkan tidak hanya melahirkan struktur kepemimpinan baru, namun juga membuka babak baru PWI yang lebih solid dan bermartabat. Dengan mengusung tema Bangkit dan Bersatu, Kongres Persatuan Wartawan tahun 2025 diharapkan mampu menjadi momentum kolektif untuk memulihkan kepercayaan publik serta membangun solidaritas di era digital dan disinformasi. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, PT Transjakarta resmi menandatangani nota kesepahaman dengan klub sepak bola Persija yang merupakan kebanggaan masyarakat Jakarta. Kerjasama tersebut merupakan langkah awal sinergi strategis antara BUMD Transportasi dengan klub Persija.
30 unit bus Transjakarta telah didesain khas Persija sebagai tanda kolaborasi antara perusahaan transportasi BUMD tersebut dengan klub sepak bola kebanggaan Jakarta. Direktur Utama Transjakarta Welfizon Yuza menyampaikan kerjasama ini sebagai simbol bahwa Transjakarta ingin hadir lebih dekat dengan masyarakat, termasuk mendukung perkembangan olahraga, terutama sepak bola. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi sore hari ini Transjakarta dan Persija menandatangani MOU atau nota kesepahaman untuk mencoba mengeksplor kemungkinan kolaborasi dan kerjasama yang lebih intens. Saat ini kita sudah memasang branding Persija di unit Transjakarta dan tentunya ini adalah semangat kolaborasi antara Transjakarta dan Persija untuk kita bisa mensupport dan mendukung Persija sebagai tim kebanggaan Kota Jakarta. Dan tentu dengan kerjasama ini kita berharap ke depannya banyak potensi kolaborasi lain yang kita bisa dorong bersama. Dan setiap kegiatan dan juga pertandingan tentu kita juga akan mendorong semua warga terutama Jakmania menggunakan public transport pada saat mendukung tim kebanggaan kita di JIS nantinya. Dan tentu ini menjadi awal untuk kita bisa eksplor kerjasama yang lebih intens ke depannya. Kerjasama antara Transjakarta dengan Persija ini pun diharapkan dapat mempermudah akses transportasi para Jakmania saat ingin mendukung tim kesayangan mereka. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Sugiat Santoso berkomitmen mengawal 2 pemberitaan utama dari para pelajar Palestina di Indonesia, perpanjangan izin tinggal bagi mahasiswa yang hampir habis masa berlakunya, serta dukungan terhadap proses naturalisasi bagi warga Palestina yang ingin menjadi WNI. Hal tersebut disampaikan Sugiat dalam audiensi dengan perwakilan Persatuan Mahasiswa Palestina di Indonesia yang dilakukan di Gedung Nusantara 2 DPR RI Senayan, Jakarta pada Senin 14 Juli 2025. Akan membantu mendukung bagaimana izin tinggal ini bisa didapat dengan mudah dan lancar. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Sugiat Santoso menegaskan bahwa keberpihakan Indonesia terhadap Palestina merupakan sikap yang konsisten sejak awal kemerdekaan. Ia menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen mendukung perjuangan rakyat Palestina melawan kolonialisme. Dalam pertemuan tersebut, Sugiat menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi sementara sekitar 1.000 warga Palestina yang terdampak perang, khususnya anak-anak yatim, korban luka, dan pasien yang membutuhkan perawatan. Ia meminta agar kebijakan tersebut segera ditindaklanjuti lintas kementerian. Komisi 13 DPR RI juga berkomitmen mengawal 2 permintaan utama dari para pelajar Palestina di Indonesia, perpanjangan izin tinggal bagi mahasiswa yang hampir habis masa berlakunya, serta dukungan terhadap proses naturalisasi bagi warga Palestina yang ingin menjadi WNI. Ada 2 aspirasi yang disampaikan. Yang pertama adalah menindaklanjuti rencana kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi sekitar 1.000 rakyat Palestina yang menjadi korban perang untuk dievakuasi sementara di Indonesia. Mereka berharap yang menjadi prioritas adalah keluarga dari para pelajar mahasiswa Palestina yang di Indonesia. Saya pikir ini usulan yang sangat bagus supaya bisa mempermudah adaptasi ketika nanti evakuasi berjalan. Dan kita akan memperjuangkan itu, berkolaborasi, berkoordinasi dengan kementerian terkait supaya rencana kebijakan Bapak Presiden itu bisa dilaksanakan dalam tempo yang secepat-cepatnya. Yang kedua, Komisi 13 akan membantu mendukung bagaimana izin tinggal ini bisa didapat dengan mudah dan lancar. Nanti kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kami tadi juga sudah minta data kepada kawan-kawan pelajar mahasiswa Palestina Indonesia supaya kita dikasih data. Dalam kesempatan yang sama, perwakilan pelajar Palestina menyampaikan apresiasi atas konsistensi dukungan Indonesia di forum nasional maupun internasional. Mereka juga berharap evakuasi segera terrealisasi untuk menyelamatkan warga sipil yang kini hidup di bawah ancaman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur resmi mengeluarkan fatwa haram untuk sound horeg. MUI Jatim menganggap sound horeg mengganggu ketertiban masyarakat dan banyak dampak negatif terhadap masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris MUI Jatim, Kiai Haji Hasan Ubaidillah, bahwasanya fatwa MUI Jatim mengharamkan tentang penggunaan sound horeg karena dinilai banyak mudlorotnya. Ada sejumlah hal yang diharamkan dalam penggunaan sound horeg. Salah satunya MUI Jatim menyebutkan penggunaan sound horeg dengan intensitas suara melebihi batas wajar dan mengganggu orang lain adalah haram. Penggunaan sound horeg dengan intensitas suara melebihi batas wajar sehingga dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan dan atau merusak fasilitas umum atau barang milik orang lain, memutar musik diiringi joget pria wanita dengan membuka aurat, dan kemungkaran lain baik dilokalisir pada tempat tertentu maupun dibawa berkeliling permukiman warga, hukumnya haram. Itu mengatakan bahwa keberadaan sound horeg itu lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya, sehingga dalam fatwa ini dikatakan haram. Dengan berbagai macam argumen yang sudah dijelaskan di sini, baik sifatnya itu dasarnya syariat maupun dari kajian-kajian yang telah dilakukan, maka haram secara mutlak. Dampak sosial yang ditimbulkan keberadaan sound horeg ini ya tentunya mengganggu ketertiban masyarakat dan juga kesehatan. Sehingga dari dampak tersebut sudah bisa dipastikan itu adalah sifatnya madharat. Apalagi dalam rangkaian dari pertunjukan sound horeg tersebut ada kemaksiatan-kemaksiatan, misalkan di sana ada joget tarian dengan seorang perempuan yang berbusana yang membuka aurat. Itu tentunya melanggar syariat. Juga ada minum-minuman yang biasa mengiringi kegiatan tersebut, itu juga dilarang oleh syariat dan agama. MUI menegaskan penggunaan teknologi audio termasuk sound system pada dasarnya dibolehkan, asal digunakan secara profesional dan untuk kegiatan yang tidak melanggar prinsip syariah. Sebelumnya polemik sound horeg muncul setelah Forum 1 Muharram 1447 Hijriah Pondok Pesantren Besuk, Kabupaten Pasuruan, mengeluarkan fatwa haram sound horeg karena dampak sosial yang ditimbulkan. Fatwa haram tersebut kemudian didukung oleh MUI Jatim. Dari Jawa Timur, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan di mana Presiden Prabowo Subianto resmi menuntaskan perjanjian IEU-SEPA yang telah dibahas selama 10 tahun terakhir. Hasil kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto disebut membawa banyak sekali dampak positif dan konkret bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi menyelesaikan rangkaian kunjungan kerja ke sejumlah negara mitra strategis dan telah kembali ke tanah air. Dalam lawatan tersebut, salah satu capaian utama yang dibawa pulang Presiden Prabowo adalah penuntasan perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA. Perjanjian yang telah melalui proses negosiasi selama lebih dari 10 tahun tersebut diharapkan menjadi tonggak sejarah baru bagi hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa. Lewat IEU-CEPA, Indonesia berpeluang meningkatkan akses pasar ekspor ke negara-negara Uni Eropa, menarik lebih banyak investasi asing, serta memperkuat posisi industri nasional di pasar global. Adapun pemerintah optimis implementasi perjanjian ini akan memberikan dampak langsung terhadap pembangunan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Presiden sudah menuntaskan perjalanan keliling luar negeri dan menghasilkan banyak sekali hal-hal positif dan konkret bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Di antaranya perjanjian IEU-CEPA yang mungkin sudah kita lakukan dengan jangka waktu yang sangat panjang, 10 tahun, di masa Presiden Prabowo berhasil dituntaskan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi menuntaskan perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement yang juga telah dibahas selama lebih dari 10 tahun. Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan perjanjian ini diperkirakan mampu meningkatkan kinerja ekspor hingga 50% dan memperkuat industri nasional.
Dalam konferensi persnya, Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan bahwa proses penyelesaian perjanjian AU-CEPA membutuhkan waktu panjang dan negosiasi yang tidak mudah. Menurutnya, setiap negara membawa kepentingan nasional masing-masing, sehingga detail perjanjian membutuhkan pembahasan secara mendalam. Hasan mengungkapkan dengan disepakatinya AU-CEPA, pemerintah optimis akses pasar produk Indonesia ke Eropa akan terbuka lebih luas, terutama melalui fasilitas bebas tarif untuk sebagian besar produk ekspor. Tak hanya itu, Hasan menuturkan bahwa peningkatan tersebut diharapkan berdampak langsung terhadap kemajuan industri nasional serta memperluas lapangan kerja bagi masyarakat. Jadi memang perjanjian-perjanjian strategic partnership seperti ini memang tidak mudah dan butuh waktu yang panjang. Hampir semua CEPA itu butuh waktu yang panjang. Mungkin bukan persoalan kendala, tapi memang ketika mendetailkan perjanjian kerjasama bagaimanapun kan membawa kepentingan nasional masing-masing. Kalau dengan EU juga mereka juga punya kepentingan mereka sendiri, kita juga punya kepentingan kita sendiri. Nah, bernegosiasi itu cukup alot, termasuk juga konstelasi global. Ya, kita kan perlu juga mencari pasar baru, kerjasama baru, investasi baru di samping yang selama ini sudah ada. Nah, dengan adanya ini, berdasarkan perhitungan dari Kementerian Koordinator Perekonomian, mungkin nanti sebagian besar produk kita masuk ke Eropa itu dengan bebas tarif, sebagian besar. Dan kemungkinan besar ekspor kita bisa meningkat 50%. Berdasarkan perhitungan dari Kemenko Perekonomian bisa meningkat 50%. Kalau ekspor meningkat 50%, itu artinya kan kinerja industri dalam negeri kan juga meningkat. Dan kalau kinerja industri meningkat, artinya kan serapan tenaga kerja juga akan banyak. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa 15 Juli 2025 waktu setempat mengumumkan tarif impor sebesar 19% untuk Indonesia. Besaran tarif itu disebut Trump sebagai kesepakatan perdagangan yang telah dicapai antara pemerintah Amerika Serikat dengan Indonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada Selasa 15 Juli 2025 waktu setempat bahwa Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan perdagangan dengan Indonesia, di mana kesepakatan tersebut adalah Indonesia tidak mengenakan tarif apapun atas ekspor Amerika. Sementara Amerika Serikat akan mengenakan tarif sebesar 19% atas ekspor Indonesia. Menurutnya pengaturan tersebut baik untuk kedua negara. Bahkan dalam sesi tanya jawab dengan wartawan di Gedung Putih, Trump menyebut bahwa Prabowo sebagai sosok pemimpin yang hebat, kuat, populer, dan juga cerdas. Trump juga menyinggung komoditas unggulan Indonesia yakni tembaga, yang menurutnya memiliki kualitas tinggi dan akan digunakan oleh Amerika Serikat. So we made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart. And we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19%, and we are going to pay nothing. I think it's a good deal for both parties. But we will have full access into Indonesia. And we have a couple of those deals that are going to be announced. India basically is working along that same line. We're going to have access into India. And you have to understand, we had no access into any of these countries. Our people couldn't go in. And now we're getting access because of what we're doing with the tariffs. So they're paying 19% and we are not paying anything. And they're going to give us full access into Indonesia. Now, Indonesia has some great product, and they also have some very valuable earths and various other materials. One of the things, as you know, they're known for is very high-quality copper, which we'll be using. Selain tarif, kesepakatan ini juga mencakup komitmen Indonesia untuk membeli energi dan produk pertanian Amerika, serta puluhan pesawat Boeing. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Presiden Prabowo Subianto juga buka suara soal komunikasi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait tarif impor. Presiden Prabowo Subianto mengatakan dalam komunikasinya ada pembicaraan alot hingga akhirnya membuahkan kesepakatan. Presiden Prabowo Subianto melakukan komunikasi bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait tarif impor.
Pasalnya, pemerintah Amerika Serikat menetapkan tarif impor kepada Indonesia sebesar 32%, kini menjadi 19%. Namun dalam pembahasan tersebut, Presiden Prabowo mengakui adanya pembicaraan yang alot hingga akhirnya membuahkan kesepakatan. Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Amerika Serikat saling memahami kepentingan masing-masing negara. Dirinya juga mengungkapkan sempat kembali melakukan negosiasi dari angka kesepakatan. Namun Trump cukup keras hingga disepakati angka 19%. Saya bicara dengan Presiden Donald Trump, ya alhamdulillah juga penuh dengan alot, akhirnya ada kesepakatan, kita juga akan istilahnya kita memahami kepentingan mereka memahami kepentingan kita, dan kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Ya saya tetap nego, saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga gitu. Dari Jakarta, Farizal, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengaku tidak masalah dengan syarat pembelian pesawat Boeing terkait kesepakatan tarif impor dengan Amerika Serikat. Dan Prabowo menyebut hal itu sebagai salah satu langkah yang tepat untuk membesarkan maskapai Garuda Indonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan bahwa negara Indonesia dikenakan tarif impor sebesar 19%. Hal itu telah disepakati antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat. Namun, dalam kesepakatan tersebut terdapat beberapa syarat, yakni salah satunya bahwa Indonesia harus membeli beberapa pesawat Boeing dari Amerika Serikat hingga pembelian komoditas energi dan pertanian. Menanggapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto mengaku tak masalah dengan adanya kesepakatan membeli pesawat Boeing. Menurutnya, pembelian pesawat Boeing sebagai salah satu langkah untuk membesarkan maskapai Garuda Indonesia. Selain itu, Indonesia juga tak keberatan jika harus membeli komoditas energi dan pertanian dari Amerika Serikat. Pasalnya, Indonesia membutuhkan bahan bakar minyak atau BBM, gandum, serta kedelai. Iya, memang kita kan perlu untuk membesarkan Garuda. Ya. Garuda adalah kebanggaan kita. Garuda adalah flag carrier nasional. Garuda lahir dalam perang kemerdekaan kita. Jadi Garuda harus menjadi lambang Indonesia. Kita bertekad, saya bertekad untuk membesarkan Garuda, dan untuk itu ya kita butuh pesawat baru ya, dan saya kira nggak ada masalah karena kita butuh. Mereka ingin jual pesawat Boeing juga cukup bagus, kita juga tetap dari Airbus ya. Jadi akhirnya terjadi pertemuan dua kepentingan. Kita juga butuh. Sebagai contoh, kita masih import BBM, kita masih import gas, kita masih perlu import gandum, kita masih perlu import kedelai dan sebagainya. Jadi akhirnya kita bisa dapat suatu titik pertemuan. Dari Jakarta, Farizal, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Indonesia dan Amerika Serikat resmi mencapai kesepakatan dagang strategis, yakni tarif impor produk Indonesia ke Amerika Serikat diturunkan menjadi 19%. Dalam hal ini, pemirsa, Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan keberhasilan ini merupakan buah dari hasil negosiasi langsung Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan kesuksesan negosiasi dagang Indonesia-Amerika Serikat merupakan langkah maju yang tidak bisa dianggap kecil. Menurutnya, penurunan tarif impor ke angka 19% merupakan hasil dari perjuangan negosiasi Presiden Prabowo Subianto dan tim negosiasi yang dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian. Hasan menegaskan perundingan tersebut melibatkan dialog intensif antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat, termasuk dengan Presiden Donald Trump secara langsung. Lebih lanjut, Hasan mengatakan penurunan tarif diharapkan akan memperkuat posisi produk Indonesia di pasar Amerika Serikat, serta meningkatkan nilai ekspor nasional. Tentu ini kemajuan yang juga tidak bisa dibilang kemajuan yang kecil. Tidak bisa juga dibilang sebuah keberhasilan yang kecil. Ini melalui perjuangan yang luar biasa dari tim negosiasi kita yang dipimpin oleh Menko Perekonomian. Ini merupakan negosiasi yang juga luar biasa yang dilakukan oleh Presiden kita secara langsung dengan Presiden Donald Trump, dan ini titik temu antara pemerintah kita dengan pemerintah
Amerika Serikat. Untuk detailnya, apa saja nanti, saya minta teman-teman bersabar dulu menunggu kepulangan Presiden, karena Presiden yang akan mengumumkan detailnya nanti setibanya di tanah air. Insya Allah sore ini Presiden akan tiba di tanah air. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berencana akan melakukan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertemuan tersebut nantinya akan berlangsung pada akhir tahun 2025. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertemuan itu nantinya akan berlangsung pada bulan Oktober mendatang. Presiden Prabowo Subianto pun melontarkan candaan soal kemungkinan Trump mengajaknya bermain golf. Namun Prabowo merasa ragu lantaran kemampuannya bermain golf sudah menurun. Kendati demikian, Prabowo kembali menanggapi pernyataan awak media perihal dampak kebijakan perdagangan, khususnya kelonggaran tarif impor dari Amerika Serikat. Dirinya menegaskan setiap keputusan yang diambil telah melalui proses perhitungan dan negosiasi yang matang. Ia pun optimis fiskal ekonomi Indonesia saat ini sangat kuat, meskipun adanya kebijakan tarif impor yang ditetapkan Amerika Serikat. Beliau katakan mungkin sekitar September, Oktober. Ya. Bapak kesana, tapi saya agak ngeri kalau diajak main golf. Kenapa? Golf saya jelek sekali. Saya harus apa? Saya harus les privat golf. Pak, dulu bagus, sekarang udah nggak bisa lagi. Pak, hasil pertemuan Oke. ini apakah akan bagi Indonesia apakah tetap akan menguntungkan dalam jangka panjang, Pak, mengingat kita membebaskan Amerika, membebaskan pajak Amerika 0% gitu, Pak. Semua sudah kita hitung, semua kita berunding, ya. Kita juga memikirkan yang penting bagi saya adalah rakyat saya. Yang penting saya harus lindungi pekerja-pekerja kita. Walaupun kita juga punya sikap, ya. Ini tawaran kita nggak mampu memberi lebih. Tapi yang penting bagi saya pekerja-pekerja kita aman, dan saya sangat optimis ekonomi kita dalam kondisi yang kuat, kondisinya bagus, ya kan. Jadi apapun terjadi kita akan kuat. Sinpo TV melaporkan. Sally dan juga pemirsa, seperti yang kita ketahui sebelumnya dari Presiden Amerika Serikat ada Donald Trump seperti itu ya. Ini mengeluarkan beberapa kebijakan. Pertama, ada naiknya tarif impor untuk Indonesia sebesar 32%, dan bahkan sekarang ketika sudah ada negosiasi dan juga diskusi yang sangat luar biasa, yang sangat baik, ini juga sudah diturunkan lagi sehingga 19%. Kira-kira apa sih tujuan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait dengan adanya kebijakan tarif impor, dan juga apa sih kira-kira pengaruh dan dampaknya terhadap sektor-sektor yang ada di Indonesia terkait dengan pertanian, tekstil, dan juga lain sebagainya. Langsung saja kita tanyakan kepada Mas Efriza selaku pengamat politik. Halo, selamat pagi Mas Efriza. Halo, selamat pagi Mbak Pesti dan Mbak Sally. Mas Efriza, sebelumnya terima kasih banyak telah berkenan untuk bergabung bersama kami di Menyapa Pagi Sinpo TV, dan kita juga akan berdiskusi terkait dengan isu-isu hangat yang tengah diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia ya. Salah satunya adalah terkait dengan impor dari ataupun tarif impor yang dilakukan oleh Donald Trump untuk Indonesia sebesar 19%. Dari 32% sekarang sudah 19%. Apa yang bisa Mas Efriza lihat di sini, Mas? Iya. Dari apa yang terjadi saat ini, yang pertama memang kita harus apresiasi, dan itu juga ditunjukkan oleh Presiden Amerika, Donald Trump, diapresiasi terhadap Presiden Indonesia yang berhasil bernegosiasi, dan negosiasinya ini memuaskan bagi Amerika Serikat dan juga bagi negara kita, dan kita termasuk yang keempat bernegosiasi soal tarif, dan ini terkait dengan perdagangan, dan kita dari 32% tadi sudah disampaikan oleh Mbak Pesti menjadi 19%, dan tentu ini adalah terendah di Asia Tenggara, dan kita di urutan keempat pun benar-benar kita berhasil bombastis sekitar 13-an angka dari 32 menjadi 19%, dan tentu saja ini sangat memuaskan penurunannya ketimbang dari Vietnam, dan itu yang disampaikan oleh
Bapak Hasan Nasbi sebagai komunikator politik dari kabinet, dan jelas ini cukup memuaskan bagi Pak Presiden Prabowo, tapi apakah ini sudah puas 100%? Tidak, seperti yang dikatakan oleh Pak Presiden Prabowo bahwa namanya perdagangan kita terus bernegosiasi dan ada keuntungan juga yang memang didapatkan Amerika Serikat. Kenapa mereka mau menerimanya? Karena Amerika Serikat yang pertama, mereka melihat dengan pasti perjuangan kita, posisi tawar kita, tawar-menawar di sana, dan tentu saja klausul-klausul yang disiapkan oleh mereka itu juga diterima. Misalnya 70 pesawat Boeing dari Amerika Serikat untuk dibeli oleh Indonesia, dan tentu saja sudah dikatakan oleh Pak Prabowo untuk menambah armada kita. Kemudian bagaimana soal pertanian? Pertanian di kita itu juga nanti tentu ada beberapa sektor yang kita tidak bisa abaikan. Memang kita masih impor dan itu sekitar 73 triliun yang nanti ini tidak langsung tapi sangat berpengaruh bagi keuntungan Amerika tapi juga bagi negara kita. Dan berikutnya adalah dalam hal energi, 244 triliun kita akan mengucurkan dana, tapi lagi-lagi inilah perdagangan. Tidak mungkin perdagangan itu suatu hal yang jumlahnya itu normatif kecil, tapi tentu saja jumlahnya bombastis kalau dihitung dengan angka US dollar dan kemudian dibahaskan atau dibahasakan dalam jumlah rupiah kita sebesar tadi ada yang 75 triliun dan ada yang sekitar 244 triliun. Dan ini adalah gambaran nyata bagaimana situasi hal tersebut. Dan ini adalah hal yang terpenting. Negosiasi kita berhasil dan tentu saja kita tidak bisa berpuas diri dan kita harus berpikir bagaimana ekspor kita nantinya. Baik, Bang Efriza, kalau kita lihat kan bahwasanya memang tarif impor ini akan diterapkan di tanggal 1 Agustus 2025. Dan ternyata dari tim Indonesia akhirnya berhasil melakukan negosiasi akhirnya di angka 19%. Tapi sebenarnya Bang Efriza, menurut Bang Efriza sendiri, apa sih kunci yang dari negosiasi ini yang membuat akhirnya Donald Trump luluh dengan negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Ya, kalau apa yang disampaikan oleh Donald Trump, bahwa ini adalah capaian yang terbaik, pertama adalah yang membuat luluh, namanya negosiasi, kalau sama-sama keras, susah. Kalau sama-sama tidak berusaha untuk saling menguntungkan juga tidak akan ketemu. Dan ini adalah konsensus, dan konsensusnya ini memuaskan. Bagi Amerika tentu saja sudah disampaikan. Memuaskan bahwa dalam sejarah Amerika, dia mendapatkan pasar yang begitu luas, terbuka bagi Amerika untuk memperluas pasarnya di Indonesia, dan itu juga dengan tarif 0%. Nah, ini adalah keuntungan bagi Amerika. Namun, sekali lagi juga keuntungan bagi Presiden kita, Pak Prabowo. Kenapa? Karena walaupun secara angka masih besar, 19%, tapi secara perhitungan sudah menguntungkan. Menguntungkannya apa? Sebelumnya 32%. Kalau kita melihat dalam jangka waktu 1 Agustus akan diterapkan, tentu saja kalau kita terlalu ngotot, maka dampaknya adalah tadi pertanian, kita juga masih butuh Amerika, dan ada beberapa hal yang kita memang ketergantungan Amerika karena hal itu memang dibutuhkan. Jadi kalau dibayangkan bahwa banyak yang pro dan kontra, yang kontra menyatakan bahwa kita ini tetap kalah dan harusnya menyingkirkan Amerika, itu adalah sebuah persoalan yang berbeda. Persoalan yang tidak bisa dilihat dari like dan dislike, tapi ditafsirkan bahwa memang kebutuhannya ada di Amerika dan memang barang-barangnya berada di Amerika. Dan ini adalah suatu hal yang terpenting. Langkah selanjutnya adalah setelah ini bagaimana Pak Prabowo bisa untuk menggenjot
dan menghadirkan ekspor kita ke Amerika itu lebih kuat, lebih banyak, walaupun dengan biaya 19%. Dan ini makanya dibutuhkan investor, dan tentu saja ini dibutuhkan bagaimana kita membanjiri pasar Amerika. Jangan sampai angka 19% ini menakutkan buat kita, tapi juga kita tidak bisa untuk menunjukkan kualitas kita untuk bersaing di Amerika Serikat ataupun digunakan oleh negara di sana. Dan tentu ini adalah hal yang terbaik yang sudah dilakukan. Langkah selanjutnya memang pemerintah kita selain mengirim dari Pak Erlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator dari perekonomian juga untuk menjelaskan posisi Indonesia ini menguntungkan dan harus bisa ekspor ini begitu besar ke Amerika Serikat, dan tentu ada investor yang kuat untuk mendanai proses itu, sehingga proses negosiasinya ini tidak sebuah negosiasi yang sia-sia. Oke, baik. Tadi juga sempat disampaikan oleh Bang Efriza, ini langkah yang berhasil dan juga bombastis ya dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Bagaimana caranya dari 32% hingga turun 19% seperti itu. Dan mungkin ini bisa dilihat angka yang cukup besar, masih besar, tapi kita melihat banyak sekali keuntungan dari sini yang bisa menguntungkan Indonesia dan juga Amerika Serikat. Bang Efriza, dari hasil tarif yang juga kebijakan dari Amerika Serikat tersebut, ini untuk dampaknya seperti apa kira-kira? Sektor-sektor mana saja yang mungkin rentan dari kebijakan ini? Apakah dari pertanian ataukah tekstil? Silakan Bang Efriza. Iya, kalau melihat hal-hal tersebut tentu yang dikhawatirkan memang di sektor pertanian, karena ada hal yang memang nyata bahwa kita dalam hal pertanian sebesar 73 triliun, kita tentu harus menarik barang-barang Amerika masuk ke kita. Artinya barang impor masuk di negeri kita. Namun hal itu tidak melulu bisa dianggap sebuah hal yang negatif. Kenapa? Karena tadi Pak Prabowo pun sudah menyatakan, Pak Presiden menyatakan bahwa memang beberapa barang pertanian itu tidak ada di negeri kita dan kita membutuhkan dari impor. Dan ini sangat menguntungkan ketika Amerika mau untuk membuka hal tersebut dan menjadi sebuah negosiasinya. Begitu juga terhadap tadi dampak bahwa kita akan punya armada baru sebesar 77 Boeing atau 70 Boeing, dan ini tentu adalah sebuah hal yang menarik karena armada baru ini akan bisa difasilitasi oleh negara, digunakan oleh negara nantinya, dan tentu ini perlu perhitungan yang lebih rinci, perlu sebuah pendistribusian yang baik, jangan sampai nanti malah mengganggu sistem perekonomian di Indonesia yang pertama, yang kedua juga mengganggu situasi dari negara karena kita seringkali begitu reaktif ketika berbicara tentang impor. Padahal negara kita juga memang tidak lepas dari kebutuhan akan impor. Dan ini yang saya rasa harus terbuka, harus transparan. Dan kita pun juga tidak mungkin berpikir bahwa harusnya jangan 19%, kalau bisa 0% misalnya. Atau di bawah dari 19%, 10%. Karena misalnya ada yang mengatakan bahwa sama Vietnam walaupun 20% tapi manufakturnya sudah kualitas tinggi. Kita tidak bisa berpikir seperti itu. Karena kalau kita memang barangnya tidak ada, ditutup kesempatan itu oleh Trump, bahkan Trump sempat menyatakan bahwa negosiasi tidak mau, menolak, nanti yang malah merugi adalah negara kita sendiri. Jadi hal ini bisa kita anggap sebagai poin baik, dan tentu perdagangan tadi dibilang oleh Pak Prabowo akan selalu bernegosiasi. Jadi angka 19% mungkin saja di kemudian hari akan dinegosiasikan dan akan turun lagi. Dan itu adalah sebuah hal yang bisa dikatakan
kalau bisa disebut janji, itu adalah janji Pak Prabowo bahwa ia akan mengupayakan supaya menguntungkan negara kita dan angka 19% ini bisa ditekan kembali nantinya. Dan kita tidak mungkin 1-2 hari ini dari 19 tiba-tiba turun menjadi 15. Dan ini adalah sebuah hal yang baik, perjuangan Pak Prabowo, dan tentu ini adalah perjuangan dari kabinet juga. Baik, Bang Efriza, kalau kita melihat di angka 19% ini memang cukup penurunan yang cukup signifikan ya, Fes dan pemirsa, di mana memang angka dari 32 dan akhirnya turun menjadi 19. Tapi Bang Efriza melihat sendiri, apakah sebenarnya angka ini ada konsekuensi jangka panjang yang harus diwaspadai dari Indonesia sendiri, Bang Efriza? Ya, kalau melihat apa yang terjadi, saya rasa tidak ada konsekuensi jangka panjang untuk saat ini. 19% itu kemungkinan besar dipatok dengan jangka waktu yang lama, namun konsekuensi yang paling berat adalah soal pembelian itu tadi, kemudian ada soal energi sebesar 15 miliar US dollar, kemudian dalam hal pertanian 4,5 miliar US dollar, kemudian 70 Boeing dan jet Boeing, dan ini adalah suatu hal yang saya rasa menjadi perdebatan nanti di publik. Bagaimana soal itu, apalagi terkait dengan efisiensi. Namun kita juga perlu pahami dalam sebuah proses bernegara, dalam sebuah proses hubungan internasional, hubungan bernegara dalam sebuah perdagangan, tentu tidak langsung semua itu dalam waktu sesingkat-singkatnya, misalnya 73 triliun. Kemudian kita bayarkan untuk pertanian, kemudian sekitar 244 triliun, kita bayarkan untuk energi, itu tidak seperti itu. Tentu ada jangka waktunya. Dan tentu ada hal-hal yang bisa dinegosiasikan ulang. Misalnya kalau memang pendanaan kita atau kebutuhan kita masih banyak, ya tentu hal ini tidak kemudian keran dari produk-produk Amerika dibuka masuk ke Indonesia dengan sesuka hati. Itu tidaklah juga seperti itu. Tentu hal yang dipatok 19% itulah hal yang terjadi dalam waktu yang bisa dikatakan kalau seandainya memang 1 Agustus kemarin akan diterapkan oleh Trump, maka 19% kita sudah mendapatkan kepastian 1 Agustus angkanya 19%, dan tentu ini membutuhkan kalkulasi lagi bagi para pedagang, kemudian bagi para pekerja di Indonesia, dan bagaimana mereka melakukan sebuah ekspor dan ke Amerika, kemudian para investor juga memikirkan bagaimana pasar Indonesia bisa diperluas jangkauannya, dan ini adalah sebuah hal yang saya rasa dalam dunia bisnis itu hal yang harus dihadapi tantangannya, karena memang eranya Trump yang sekarang ini adalah era yang bisa dikatakan dia atau Trump ini terlalu kuat dan terlalu berani, bahkan kalau kita tidak hati-hati, ya tadi kita tetap di angka 32%, dan Pak Prabowo dianggap oleh Trump adalah seorang presiden yang hebat dalam bernegosiasi, dan yang kedua keras pendiriannya. Dan ini adalah sebuah cerminan keberhasilan karena Pak Prabowo bernegosiasi untuk negara kita, untuk rakyat kita, untuk masyarakat dengan perjuangan yang benar-benar gigih. Jadi bukan perjuangan yang mengikuti apa kemauan Trump semata, dan kita harus berpikir bijaksana seperti itu. Saya rasa cara berpikirnya, jangan berpikir bahwa angkanya Vietnam itu 20%, kemudian kita 19%, tapi Vietnam sudah lebih maju dalam sebuah industri atau dalam sebuah perdagangan, sementara kita tidak. Kita tidak bisa berpikir seperti tadi, melainkan kita berpikir bagaimana pemerintah kemudian meningkatkan produksi perdagangan kita, dan kemudian membantu perdagangan kita selanjutnya. Ketika 19%
itu sudah ditetapkan oleh Amerika Serikat. Bisa kita kan melihat bahwa sosok dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini memiliki sifat ataupun gebrakan yang sangat menghebohkan masyarakat dan juga dunia seperti itu ya. Seperti pada sebelumnya memang ketika bergabung dengan Israel untuk membantu penyerangan di Iran, dan setelah itu juga ada gebrakan yang mengejutkan, salah satunya adalah dengan adanya kebijakan proteksionis dari Amerika Serikat seperti itu. Dan pada saat 32% belum diturunkan ini Mas Efriza, Donald Trump sempat mengatakan bahwa jika nantinya ada balas dendam dari negara Indonesia seperti itu, ini tidak akan segan-segan untuk menaikkan kembali bahkan berlipat-lipat ganda untuk menaikkan tarif impor dan juga hal tersebut. Apa sih kira-kira Mas Efriza yang ingin ditonjolkan oleh Donald Trump, ingin diperlihatkan, seperti apa kira-kira ini Mas Efriza? Iya, ini adalah sifat arogannya Trump karena dia memang negara adidaya dan negara kuat. Dan tentu saja Amerika Serikat bisa melakukan hal tersebut. Kalau kita melakukan perlawanan keras, melawan keras dalam hal situasi yang dalam posisi ini kita memang berat. Satu sisi kita sedang berusaha untuk menguatkan fondasi ekonomi kita, dan di tangan Pak Prabowo tentu keinginan itu kita akan menjadi macan Asia dan ekonomi kita kuat. Dan tentu ini sangat sulit kalau kita seandainya melawan dari Amerika Serikat. Kita merasa lebih kuat dari Amerika Serikat. Maka itulah ancaman yang nyata. Ancaman ini bukan ancaman yang sesumbar dari Trump saja. Buktinya saja kita bisa melihat China dengan Trump, dengan Amerika Serikat beradu saat itu. Berapa kali mereka menaikkan, saling adu kenaikan, ngotot-ngototan. Cuma lagi-lagi Cina pun bernegosiasi. Mereka sama-sama menurunkan dan mereka akhirnya punya kesepakatan. Dan artinya apa yang dilakukan oleh Trump itu bukan sesumbar semata, tapi bisa benar-benar dilakukan. Dan mengapa terhadap Cina Trump khawatir? Ya karena jelas bahwa Cina itu sudah sepadan dengan Amerika Serikat. Sementara kalau kita bisa saja mencoba untuk menunjukkan kita sepadan, tapi dampaknya akan repot. Dan kita juga akan, tadi kembali lagi, kita harus menyadari bahwa kebutuhan kita terhadap Amerika juga masih tinggi. Jadi kalau kita benar-benar ingin bebas dari Amerika Serikat, misalnya punya pemikiran seperti itu, maka kita harus menguatkan dulu, berdikari dulu kitanya. Dan kita membangun ekonomi kita, membangun di bidang pertanian, membangun di bidang energi, maupun dalam hal ini teknologi, yaitu misalnya pembuatan pesawat misalnya. Kalau kita sudah punya industri seperti itu, maka kita bisa beradu argumen untuk saling ngotot. Tapi kalau kita belum, dan kita memang membutuhkan pasarnya, apa yang dibutuhkan oleh kita, dan itu ada di Amerika Serikat, mau tidak mau memang jalan terbaiknya adalah negosiasi. Dan Trump sangat mengetahui posisi itu, dan Indonesia pun juga menyadari kekuatan dari Amerika Serikat, dan pernyataan Trump itu tidak bisa dianggap bahwa itu gertak sambal semata. Karena itu tadi, kebutuhan kita juga yang harus kita lihat. Maka apa langkah yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah sebuah kebijakan luar negeri yang baik. Selain bebas aktif, kita juga memang dalam bernegara ini, dalam melakukan negosiasinya, lebih melakukan diplomasi. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Efriza atas pemaparannya, sangat luar biasa sekali pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Dan tadi juga kita mendapatkan beberapa pelajaran hidup ya. Saya dan juga pemirsa dari pemaparan Mas Efriza, ternyata dengan sikap arogansi ini kita tidak harus melawan dengan sikap arogansi juga, tapi juga dengan proses yang baik, negosiasi yang baik, hingga akhirnya bisa membuahkan hasil yang juga mendapat positif. Terima kasih banyak Mas Efriza. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Festi dan pemirsa, kalau kita melihat angka 19% ini memang cukup menguntungkan bagi kita, di mana memang ini kita harus apresiasi bagaimana tim dari Indonesia telah melakukan negosiasi yang memang cukup panjang. Akhirnya Donald Trump dengan luluhnya menurunkan angka Indonesia dari 32% menjadi 19%.
Dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan sebuah pembelajaran untuk kita semua dan juga sikap yang sangat baik yang ditunjukkan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan sangat gigih dan juga mengupayakan terkait dengan tarif impor ini dari 19% mungkin saja bisa diturunkan kembali hingga 0%. Mudah-mudahan ya. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi, di mana Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan hasil tes kesehatan hari pertama sekolah rakyat di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 berlokasi di Sentra Terpadu Inten Suwono, Cibinong, Jawa Barat. Dari total 100 anak hari kemarin yang memulai masa pengenalan lingkungan sekolah, terdapat 18 anak yang mengalami permasalahan kesehatan baik dari gigi, mata minus, hingga prehipertensi. Hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah yang digelar Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10, Sentra Terpadu Inten Suwono, Cibinong, Jawa Barat. Dimulai dengan pemeriksaan kesehatan kepada para siswa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan hasil tes kesehatan dari total 100 siswa yang akan memulai pembelajaran, terdapat 18 siswa yang mengalami masalah kesehatan seperti gigi, mata minus, hingga hipertensi. Budi juga menyebut nantinya pemerintah akan memberikan bantuan kacamata bagi siswa yang matanya minus dan harus menggunakan bantuan kacamata. Selain itu, dirinya juga akan membantu para siswa sekolah rakyat hingga sehat selama bersekolah. Cek 18, masalah paling banyak gigi, kemudian mata, jadi mesti dikasih kacamata, kalau nggak nanti belajarnya kasihan gitu ya. Sama juga yang kaget ada prehipertensinya lumayan, ya jadi nanti anak-anak ini akan kita urus supaya nggak pernah sakit. Kalau perlu selama sekolah sehat terus, itu tugasnya. Terima kasih. Jadi kacamata itu paling penting. Dari total 100 siswa yang memulai pembelajaran hari ini di Sekolah Rakyat akan dibagi menjadi 4 rombongan belajar dan terdapat 25 siswa di setiap rombelnya. Dari Cibinong, Andi Rezaldi, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Dari Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar memastikan sekolah rakyat yang berlokasi di Sentra Terpadu Inten Suwono siap untuk beroperasi. Dan dirinya mengaku kagum dengan kesiapan sekolah rakyat dan dipersiapkan dalam waktu yang singkat. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar bersama jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya meninjau berbagai fasilitas sekolah rakyat yang berlokasi di Sentra Terpadu Inten Suwono, Cibinong, Jawa Barat. Usai membuka secara langsung masa pengenalan lingkungan sekolah rakyat secara serentak, dirinya langsung meninjau sejumlah ruangan di sentra tersebut. Mulai dari asrama para siswa yang dinilai sangat nyaman, hingga fasilitas digital yang akan menjadi pembelajaran bagi para siswa. Dalam tinjauannya, Muhaimin juga sempat mencoba tes gula darah yang disiapkan untuk para siswa secara gratis. Dirinya mengatakan kesiapan sekolah rakyat yang sangat maksimal dan siap bisa terjadi karena kerjasama lintas kementerian dan lembaga yang sangat solid. Menurutnya, dengan konsep yang matang sejak awal, para siswa diharapkan bisa memahami potensi dirinya hingga nantinya dapat menggambarkan arah cita-cita mereka di masa depan. Alhamdulillah kita telah melakukan peninjauan dan kita sangat bangga kepada Pak Mensos, kepada seluruh kementerian yang terlibat. Semua sarana yang diberikan untuk sekolah yang di sini, Inten Suwono, Sentra Terpadu Inten Suwono ini sangat siap untuk dimulai belajar mengajar sekolah rakyat beserta 100 titik lainnya. Karena itu insya Allah sudah sangat siap untuk diresmikan oleh Bapak Presiden awal Agustus. Ya Alhamdulillah dengan talent game mapping ini semua terdeteksi dari awal sehingga masing-masing anak punya peta masa depannya. Nah, peta masa depan itu penting karena anak-anak mengerti potensi dirinya dan peluang-peluangnya meskipun masih lebar tapi alternatifnya sangat terbuka. Dari Cibinong, Jawa Barat, Andi Rezaldi, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah telah resmi meluncurkan sekolah rakyat yang berada di 63 titik di seluruh Indonesia.
Dan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan dalam sekolah rakyat tidak akan terjadi bullying, kekerasan seksual hingga intoleransi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, meski sekolah rakyat berbasis boarding school, dirinya memastikan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan bullying, tindak kekerasan seksual, dan intoleransi ada di sekolah rakyat. Pihaknya juga telah menggandeng Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk memitigasi agar hal-hal itu tidak sampai terjadi. Saat ini, sekolah rakyat sudah berjalan di 63 titik dan 37 titik lainnya akan rampung pada akhir bulan Juli 2025. Jadi yang 3 nggak boleh itu, udah disebut Pak Menko kemarin itu. Tidak ada bullying, harus dihindari, harus dimitigasi, jangan sampai ada bullying, tidak ada kekerasan seksual, tidak ada intoleransi. Nah, dalam keperluan ini kita kerjasama ya dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga dengan KPAI, kemudian juga dengan beberapa lagi lembaga untuk memitigasi agar itu tidak terjadi dengan mekanisme, prosedur, dan mungkin nanti juga dengan teknologi. Di beberapa dapur kita yang ada didampingi, nanti kalau sudah memenuhi syarat itu semuanya insya Allah nanti langsung ditangani oleh MBG. Dari Cibinong, Andi Rezaldi, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Ketua DPR Puan Maharani juga menyambut baik dengan adanya sekolah rakyat untuk anak-anak yang kurang mampu. Dan dari Puan mengatakan adanya sekolah rakyat ini diharapkan tidak ada lagi anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Sekolah Rakyat gagasan Presiden Prabowo Subianto secara resmi dibuka secara serentak di seluruh Indonesia. Program Sekolah Rakyat ini bukan hanya menanggung biaya pendidikan para siswa saja, melainkan mencakup kebutuhan dasar seperti seragam, makan minum, tempat tidur, hingga perbaikan rumah orang tua siswa di masa mendatang. Hal tersebut disambut baik oleh seluruh masyarakat Indonesia, tak terkecuali Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani. Puan berharap dengan adanya sekolah rakyat tersebut tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang terlantar dan tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Namun dirinya mengaku mendapatkan laporan mengenai masih banyaknya hal yang harus disempurnakan dan berbagai tantangan lainnya yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, menurutnya evaluasi secara berkala perlu dibutuhkan agar niat baik melalui program sekolah rakyat dapat terwujud. Terkait dengan sekolah rakyat, tentu saja sangat inovatif. Harapan dari DPR, kami akan mengawasi bahwa jangan sampai ada rakyat Indonesia yang terlantar, tidak mendapatkan pendidikan sangat baik. Namun saya juga mendengar laporannya bahwa tantangannya di lapangan itu sangat banyak. Jadi memang banyak sekali yang masih harus disempurnakan dan jangan sampai kemudian niat baik atau hal yang harusnya ini tujuannya baik kemudian menjadi bersifat eksklusif, kemudian menjadi berkompetisi dengan sekolah-sekolah yang sudah ada, namun ini justru harus melengkapi sekolah-sekolah yang sudah ada, dan apa yang kemudian sudah dilakukan di lapangan tentu saja harus disempurnakan, dan DPR tentu saja akan mengawasi dan akan membantu untuk bisa menyempurnakan hal ini, karena sesuatu yang baru itu tentu saja tidak bisa tiba-tiba langsung sempurna, dan saya berharap bahwa sinergi antara pemerintah dengan DPR bisa terus berjalan dalam menyempurnakan hal ini dengan tujuan adalah untuk pendidikan seluruh anak bangsa. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, para orang tua siswa di Bogor menyampaikan rasa syukur atas hadirnya sekolah rakyat yang dinilai sangat membantu keluarga kurang mampu. Program pendidikan gratis ini dianggap memberi harapan baru bagi anak-anak yang sebelumnya terancam putus sekolah. Terima kasih Pak Presiden sudah membantu kami, orang yang benar-benar nggak mampu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan biar diberi kesehatan terus, panjang umur, biar Sekolah rakyat yang diinisiasi oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto bukan hanya membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, tapi juga menyalakan kembali harapan di tengah keterbatasan. Bagi orang tua seperti Ibu Rama dan Pak Adi, program ini adalah jawaban nyata atas perjuangan panjang mereka demi masa depan anak-anak. Ibu Rama merupakan ibu tunggal yang membesarkan kedua anaknya, merasa bersyukur karena anaknya kini bisa kembali bersekolah di Sekolah Rakyat Sentra Terpadu Inten Suwono Bogor. Sebelumnya, Ridwan sempat berhenti sekolah karena dibully dan belum lancar membaca. Namun berkat dukungan pendamping sosial, ia kembali percaya diri dan bersemangat belajar. Aku senang banget Pak, alhamdulillah banget.
ada yang ngebantu gitu. Sedangkan aku sama sekali jujur aja aku emang nggak mampu. Karena dia dibully terus. Dibulinya karena dia tuh belum bisa baca itu. Nah, belum bisa baca, kata aku gini, nggak apa-apa Dek, kamu kan karena udah lulus SMP, ntar aku gimana mah kalau ada yang ngebully? Enggak, kan kata bapaknya aja, ntar kan dididik bener-bener, diajarin. Kalau emang nggak bisa, Dede nanya. Oh ya udah, iya mah, mau udah tuh anaknya. Aku nggak maksa Pak, soalnya dia mau sendiri, percayalah. Soalnya kejamin banget, sedangkan aku nyaksiin sendiri, ngeliat sendiri. Maksudnya anak aku tuh diraup bener-bener gitu. Nah itu yang aku seneng gitu. Disiplin, bersih. Sementara itu Adi Sumirat, penjual donat keliling juga merasakan manfaat serupa. Putrinya Asya kini belajar tanpa membebani keuangan keluarga. Yang dari Kemensos datang ke rumah ngejelasin bahwa sekolah rakyat gini. Nah katanya putri saya itu masuk calon ke sekolah rakyat, sampai dari pendamping kirim WA bahwa minta nomor sepatu, seragam, semuanya, segala buku semua ditanggung katanya. Pokoknya makan gratis, pokoknya fokus belajar gitu. Alhamdulillah kata saya, makanya terharu juga. Terima kasih untuk Bapak Presiden atas didirikannya sekolah rakyat. Sangat membantu sekali kepada keluarga-keluarga seperti kami yang berpenghasilan rendah. Ya minim lah, hanya untuk bisa makan aja, alhamdulillah. Tak hanya itu, siswa seperti Hasbi, 12 tahun pun mulai berani bermimpi besar. Ia ingin membalas cinta ibunya dan tak lagi merasa menjadi beban. Sekolah rakyat telah menjadi simbol harapan baru, tempat di mana cita-cita tumbuh, dan bukti nyata bahwa negara hadir untuk membantu masyarakat kecil keluar dari lingkaran kemiskinan melalui pendidikan. Kedua orang tua naik haji, terus sampai satu keluarga gitu maunya. Terus membahagiain sampai besar ya, sampai mama juga udah tua gitu. Terus sama bikin bangga deh pokoknya. Terima kasih Pak Prabowo karena sudah ada sekolah rakyat ini. Jadi bisa semua anak-anak yang seperti Hasbi bisa sekolah. Kini harapan itu tumbuh kembali. Mereka menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan semua pihak yang telah menghadirkan program ini. Mereka sekolah rakyat bukan hanya membuka akses pendidikan, tapi juga menghidupkan kembali harapan seorang anak yang hampir padam. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Banyak sekali orang-orang yang mengucapkan rasa syukur dan juga terima kasih kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan adanya program sekolah rakyat yang juga sangat membantu masyarakat yang kurang mampu. Seperti itu saya dan juga pemirsa, ini rasa syukur dan juga bahagia tidak hanya dirasakan oleh mereka yang mendapatkan manfaatnya, tapi kita yang menyaksikan secara langsung bagaimana melihat anak-anak yang awalnya kurang mampu dan juga ekonomi yang rendah tapi bisa mendapatkan sekolah yang layak. Kita juga sangat turut berbahagia ya, Seri dan juga pemirsa ya, perwakilan dari seluruh ibu-ibu yang mendapatkan dampak positif dari hal tersebut. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Banyak sekali kebaikan yang telah dilakukan pada pemerintahannya. Genap kemarin 100 hari kerjanya pun kita melihat banyak sekali aksi-aksi nyata yang dilakukan dan juga yang bisa kita rasakan. Mudah-mudahan ke depannya masih banyak sekali janji-janji Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh masyarakat Indonesia dan sedikit demi sedikit janji itu terpenuhi. Betul, memang kalau kita ketahui program sekolah rakyat ditujukan agar nantinya anak-anak yang memang kurang mampu dapat melakukan pendidikan yang layak. Betul. Tanpa harus dibayangi dengan biaya-biaya apapun. Karena memang kalau kita ketahui ternyata di tahap pertama ini sudah 63 titik yang dilaksanakan program sekolah rakyat, dan dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memastikan bahwasanya nantinya di 100 titik ini akan rampung di akhir tahun 2025. Kita berharap pastinya dari para kementerian terkait pastinya terus bekerja keras bagaimana nantinya sekolah rakyat ini akan terwujud lagi di titik-titik lainnya, karena memang ternyata banyak sekali loh dampak positif dan rasa bahagia dan syukur dari masyarakat Indonesia yang merasakan akan dari program sekolah. Betul, dan pasti kita juga sudah sangat menantikan, tidak sabar karena sudah ada 63 titik lokasi yang sudah rampung dan nanti Agustus juga akan segera dirampungkan dan maksud kami selesai dirampungkan dan juga akan langsung disahkan oleh Presiden dan juga dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto. Kita sama-sama menunggu momen bahagia tersebut. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Pesi Rahmadi dan saya Selis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa.